أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Para pemirsa media dakwah Kabupaten Ketapang yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dan masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang masjid merupakan peradaban umat manusia. Masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membina umat dan masyarakat, dan merupakan bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjidlah kebaikan-kebaikan muncul dan tersebar. Maka pantaslah saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, bangunan pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Dari masjidlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik dan membina umat. Di masjidlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mendidik cara beribadah yang benar, mendidik dan membina bagaimana cara bermuamalah yang benar, berakhlak yang benar, dan bermuamalah dengan baik. Maka pantaslah sahabat-sahabat beliau menjadi mulia dan menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kami jadikan umat yang terbaik untuk dilahirkan kepada umat manusia. Para pemirsa media dakwah Kabupaten Ketapang yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa madrasah atau pendidikan yang pertama di dunia ini yaitu masjid. Dari masjidlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk, mencetak pemimpin-pemimpin yang terbaik seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dan juga dari masjid bisa membuat panglima perang yang terbaik seperti Khalid bin Walid dan lain-lainnya. Dan dari masjid juga sehingga bisa membuat para dermawan yang terbaik di dunia seperti Sayyidina Utsman dan lain-lainnya. Sehingga para sahabat ketika itu apabila dia bersedekah bukan kiluan saja, tapi karungan emas yang dibagikan kepada masyarakat sekitar itu. Para pemirsa media dakwah yang berbahagia, maka pantaslah masjid merupakan
peradaban bagi umat Islam. Dari masjidlah pusat kegiatan dakwah, dari masjidlah pusat kegiatan ibadah, dari masjidlah pusat kegiatan muamalah. Maka untuk membina, untuk memakmurkan masjid, maka dari itu sebagaimana yang sering kita baca doa selamat, yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini merupakan doa selamat dan ini bisa kita aplikasikan untuk program ke masjid. Yang pertama yaitu salamatan fid din, agar kita mohon keselamatan dalam beragama. Ini dapat kita aplikasikan menjadi program kemasjidan. Maka dari masjid bisa membina, bisa menjaga akidah umat Islam. Akidah umat Islam supaya terbaik, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga selanjutnya di masjid bisa menggerakkan sholat berjamaah 5 waktu. Saya rutin tiap hari, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengadakan tadarusan, tarawih dengan yang sempurna dan pengajian-pengajian Al-Quran. Dari masjid inilah kita bisa mendidik generasi-generasi remaja masjid, bisa mendidik pelatihan-pelatihan imam, bisa mendidik pelatihan-pelatihan khotib, sehingga kita mempunyai imam yang mustautin, imam yang standby tiap hari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia standby di tempat. Jangan sampai kita mempunyai imam musiman, kita apalagi kita menyangkut imam dari luar, sehingga masjid tidak berdaya saat ada imamnya tidak datang. Maka kita perlu mengadakan pelatihan imam dan khotib dan pengajian Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, wa'afiatam fil jasad, yaitu kita mohon keselamatan jasad kita. Ini bisa kita aplikasikan dalam program kemasjidan. Bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat klinik atau pusat pelayanan kesehatan bagi umat sekitarnya. Bisa mengadakan klinik kesehatan. Dalam hal ini kita bisa kerjasama dengan dinas kesehatan dan puskesmas yang ada sekitarnya. Dan juga kita bisa mengadakan gerakan-gerakan kebersihan di masjid. Bagaimana supaya WC kita di masjid menjadi baik, bisa suci sesuai dengan kesehatan dan syariat. Dan juga keran-keran masjid, airnya macam mana supaya airnya tidak kotor dan bisa sempurna untuk dipakai berwudu, dan semuanya menjadi pelayan bagi di sekitar masjid sehingga masjid menjadi bersih. Maka karena kesabdaan Nabi Muhammad SAW, an-nadhafatu minal iman, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kalau masjidnya tidak bersih, maka semuanya menjadi berpengaruh kepada orang-orang yang sembahyang di sekitarnya. Maka dari itu yang diutamakan itu tempat WC-nya, di samping kita membangun WC yang terbaik, juga keran-kerannya, tempat wudhunya, dan lantainya supaya bersih, sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan sempurna. Itu yang kedua, waziyatam fil ilmi. Yang ketiga yaitu doa yang sering kita baca, waziyatam fil ilmi, mohon ketambahan ilmu pengetahuan. Dan ini dapat kita aplikasikan dalam program kemasjidan, sehingga masjid bisa mengadakan taklim yang sesuai dengan standar kitab yang dipakai oleh dunia internasional. Umpamanya kita bisa mengadakan mempelajari al-hadis, maka kita bisa pakai Arba'in Nawawi, bisa kita pakai Riyadhus Shalihin. Kita memanggil para ustadz yang bisa membaca dan menerjemahkan dan bisa menjelaskannya. Ini karena kitab ini merupakan standar daripada dunia Islam internasional. Dan juga bisa kita mengadakan tentang fikih. Maka ini kita bisa pakai Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, dan juga kita bisa mengadakan taklim, tafsir Al-Quran. Kita bisa memanggil para ustadz untuk mengajarkannya dan lainnya. Dalam rangka apa? Untuk membentuk sumber daya manusia, khusus
pengurus masjid dan masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat bisa menambah ilmu pengetahuan dari sumbernya yang asli. Nah, di samping itu juga bisa kita mengadakan pelatihan di dalam praktek sholat, praktek ibadah lainnya, yaitu dipusatkan di masjid. Dan seterusnya, wa barakatam fir rizki, yaitu kita mohon keberkatan di dalam rizki kita. Dan ini bisa kita dapat aplikasikan dalam program masjid, sehingga kita di masjid itu bisa kita mengadakan membentuk BUMM, yaitu badan usaha milik masjid. Dan juga kita bisa memperkuat seperti Lazis NU dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa membentuk muamalah yang sesuai dengan syariah di sekitar masjid tersebut, sehingga kita bisa memperdayakan umat dan masyarakat, wabil khusus masyarakat sekitarnya, para jamaah, sebagaimana yang disampaikan sebagaimana yang diciptakan oleh Muhammad SAW. Nabi Muhammad di samping berutama membangun masjid, juga membangun pasar di sekitarnya. Nah, itu yang 4 tadi ya. Wajiyatan wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut, yaitu taubat sebelum meninggal. Ini bisa kita aplikasikan dalam program masjid, seperti kita mendidik orang-orang yang belum mengenal agama, macam mana mereka supaya mengenal agama. Mereka yang belum kenal dengan sembahyang, macam mana mereka supaya kenal sembahyang. Mereka yang belum tahu tentang masjid, macam mana kita bisa menerangkan supaya bisa datang masjid. Terus selanjutnya, warahmatan indal maut, yaitu kita mohon kerahmatan ketika sakaratul maut. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam program kemasjidan. Contohnya, kita bisa mengadakan pengobatan, bisa mengadakan kunjungan kepada orang yang sakit, jamaah kita yang sakit bisa kita datangi, bisa kita membantu dari pengurus masjid untuk para pengurus masjid dan masyarakat sekitarnya, sehingga ada jalinan hubungan yang harmonis sesama pengurus masjid dan masyarakat sekitarnya. Mungkin itulah secara singkat yang dapat kami sampaikan para pemirsa media dakwah Kabupaten Kota Abang. Dari penjelasan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.